Oke guys, jumpa lagi dengan gua Wisnu Budi Saputra di channel WBS Motovlog. Jadi kali ini gua mau bikin konten sedikit review motor Satria FU gue ini ya guys. Terlihat sekilas ini motor standar ya, body full semuanya dipasang. Pelek masih pakai pelek original ya. Bannya gede, ukuran 90-80. Batok dipasang, spakbor dipasang, plat nomor dipasang, kecuali spion. Semua body ini full standar ya. Knalpot udah diganti, dan spakbor belakang masih terpasang. Jadi terlihat sekilas ini motor gue tuh seperti motor standar guys. Tapi kalau di jalan ketemu sama yang sama-sama 150 cc atau 250 cc masih berani diadu guys. Nah pada kesempatan kali ini gue mau bongkar ya rahasia spesifikasi motor gue guys. Kenapa gue kalau misal ketemu sama yang motor sport yang cc nya 150 atau 250 cc gue masih berani kejar-kejaran, karena motor gue itu udah sedikit di upgrade guys di bagian mesin. Jadi kalau misal tampak body itu masih sangat standar banget ya. Tuh pelek, step juga gue masih pakai step standar, nggak pakai underbone. Stang juga gue masih pakai stang standar ya. Speedometer semuanya masih terpasang. Jadi ini motor siluman guys, bisa buat menipu. Nggak serem tapi larinya kenceng. Nah itulah yang gua suka guys. Oke, jadi gue langsung aja ya guys review satu-satu part-part apa aja yang udah gua ganti di motor ini ya guys. Jadi bisa dikatakan ini modifikasi minimalis dana pelajar guys. Oke, dari bagian depan dulu ya. Terutama mesin sih yang dirubah. Kalau untuk body ini nggak ada yang dirubah, masih original semua. Nah untuk mesin itu di bagian atas blockheadnya gue masih original ya. Klepnya juga klep original, nggak dirubah. Cuman lubang in sama lubang X nya udah gue porting. Lubangnya dibesarin ya guys. In dan X nya fungsinya supaya gas buangnya sama pasokan bensinnya lebih banyak guys. Jadi bensinnya lebih banyak, gas buangnya lebih plong. Nah itu dari atas. Terus noken as ini udah gue ganti pakai Kawahara Racing. Noken asnya gue pakai Kawahara Racing tipe K2 kompetisi ya. Jadi ada standar, racing, sama kompetisi. Nah ini gue K2 itu masuk yang kategori racing. Jadi racing itu masih bisa dipakai harian, masih bisa pakai race buat balap. Kalau yang kompetisi itu full balap guys, dipakai harian berbahaya, takutnya jebol. Oke, turun ke blok silinder. Kalau blok silinder ini gue masih pakai yang original ya. Jadi cc nya masih sama 150 atau 147 cc guys. Jadi nggak ada kenaikan pada cc. Terus exhaustnya, gas buangnya ini knalpot gue pakai WRX tipe GP6 series guys. Ini untuk silincernya gue pakai GP6 K2. K2 itu ya sama, itu racing, jadi bisa dipakai harian, bisa dipakai race kompetisi atau balap. Kalau lehernya pakai WRX original ya. Ini tipe road race. Terus karburator gue pakai, ini lagi pakai PE28. Biasanya itu gue pakai PWK atau pakai PE. Gue ganti-ganti guys. Kalau ini yang terpasang kebetulan karbu PE28. Nah terus apa lagi ya? Oh, CDI. Nah untuk CDI ada di sebelah kiri guys. Kalau CDI itu di sini dalam gue pakai BRT Super IMAX 24 step, supaya si limiternya bisa lebih tinggi, RPM-nya bisa 14.000 RPM guys. Soalnya kalau CDI originalnya dari Satria FU itu cuman 11.000 RPM. Tuh, dia cuma 11.000 RPM. Kalau dia udah masuk RPM 11.000 lebih atau mendekati 12.000, dia akan berebut akan limiter guys. Nah, ini makanya gue upgrade pakai CDI BRT. Nah, kalau di total berapa biaya yang gue habiskan buat bikin
mesin jahat ini guys. Anjay, mesin jahat ya. Kita hitung ya. Dari Noken As itu Kawahara itu gue beli 1.500.000. Terus porting, gue porting sendiri di temen sih, waktu itu nggak bayar karena di temen deket di bengkel tongkrongan gue ya di Jawa. Jadi gue anggap gratis aja lah. Terus karburator gue beli harga 400.000 guys, murah yang PE. Karburator SND. Kalau yang PWK sejuta. Jadi aku hitung yang terpasang aja ya PE. Jadi 1.500.000 tambah 400.000 1.900.000. 1.900.000 tambah knalpot gue beli harga 1.500.000. Jadi 1.500.000 tambah 1.900.000 berarti berapa guys? 3.400.000 ya. 3.400.000 terus ditambah CDI nya 1.500.000 berarti 5 juta. Nah, cukup dengan uang 5 juta Satria FU ini gue sulap menjadi motor siluman. Pembunuh motor-motor sport di kelasnya guys, kayak R15, CBR 150 atau sama yang 250 juga ya masih bisa lah, masih berani diajak lari guys. CBR 250 atau Ninja 250 ini motor insya Allah masih berani, termasuk R25 juga masih berani guys. Oke guys, mungkin konten review motornya atau bongkar-bongkar spesifikasi Satria FU gue cukup sampai di sini aja ya guys. Jadi ini rekomendasi banget buat kalian yang kepingin bikin motor Satria FU minimalis guys, kenceng dengan budget minimalis, budget atau bisa dikatakan budget pelajar guys. Oke, terima kasih ya buat kalian yang udah subscribe channel BBS Motovlog. Gue ucapin terima kasih banyak dan jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya kalian tetap update atau tetap ngikutin perkembangan konten-konten terbaru yang gue upload guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel BBS Motovlog, ayo gue sarankan subscribe dari sekarang ya, biar nanti kalian juga terhibur guys, karena di konten gue ini banyak hiburan guys. Kadang-kadang gue konten reading, San Mori, naik red, atau kadang-kadang godain dede-dede gemes di jalan biar nggak jenuh gitu ya. Nah, jadi bisa meningkatkan imun guys. Daripada kalian nonton konten-konten yang nggak jelas ya, konten-konten pemersatu bangsa atau sejenisnya, anjay, lebih baik nonton BBS Motovlog. Di samping kalian terhibur juga kalian bisa menambah wawasan guys. Jadi di sini bukannya gue menggurui kalian ya, bukannya gue sok tahu, sok jago, sok pinter, tapi ini kita sama-sama sharing aja guys. Kita bareng-bareng belajar buat ngulik motor guys, terutama buat pengguna atau penghobi Suzuki Satria FU 150 guys, terutama yang karbu ya. Sebenarnya hampir-hampir mirip sih yang karbu maupun injeksi. Oke guys, gua rasa cukup sampai di sini aja kontennya ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan atau ada apapun, kalian bisa komen aja atau bisa DM ke Instagram Wisnu_DOHC150F. Oh ya guys, buat kalian yang mau ngajak reading ya, khususnya yang tinggal di Bandung, tinggal DM aja, nanti kita gaskan guys. Oh sorry, ada yang kelewat, ini satu lagi ya, di bagian kopling guys. Nah ini koplingnya udah gue ganti ya, ini gue pakai kampas kopling dari Kawahara Racing dan per koplingnya juga dari Kawahara Racing guys ya. Tadi kelewat, tadi belum gue sebutin, kan tadi totalnya udah 5 juta nih, paling ditambah lagi sekitar 200.000 guys untuk kampas kopling dan 100.000 untuk per kopling, jadi 300.000 totalnya tambahannya, jadi 5.300.000 kira-kira ya biaya kurang lebihnya gue modifikasi motor ini guys. Jadi dengan uang 5.300.000 kalian udah bisa bikin Satria FU lebih kencang guys, atau lebih agresif. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja sih, nggak ada yang kelewat. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang kelewat, gua bakal tulis di deskripsi atau di kolom komentar guys. Oke, terima kasih ya. Buat kalian semua, nggak capek-capeknya gue ucapin ya, cuman ngingetin aja karena ini lagi musim pandemi COVID-19, jadi tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, pakai maskernya, cuci tangan ya, makan yang bergizi, makan yang teratur, istirahat yang cukup supaya imun kalian meningkat. Oke, di sini juga ada teman-teman gue guys, kenalin juga ini. Di sini ada Ivan Nuri Motovlog dan di sini ada Galih Ableh ya guys. Subscribe juga ini channelnya si Galih Ableh. Dia juga pakai motor bore up guys. Dia pakainya Vario Old 110. Udah di bore up. Udah di bore up jadi berapa? 150 cc ya?
150 cc. Dan di sini juga ada Ivan dari Motovlog, dia yang pakai NMAX trondol, dia juga NMAX-nya dia belum bore up, dia main kirian guys. Main kirian tapi udah bisa nyusul itu. Ribet guys. Jadi nggak usah pakai bore up segala guys. Pakai kirian aja. Kirian aja. Cukup. Tapi Samping bisa. kiri itu paling enak guys. Tapi kira-kira bisa nyelip Satria F juga nggak nih? Gampang sih. Gampang. Titik juga bisa. Masa udah konten sih? gua. Masa sih? Oke guys, jadi konten gue sampai di sini aja ya guys. Oh iya, satu lagi guys. Apa guys? Jadi buat kalian yang lagi nyari tempat kopi yang paling worth it, paling enak dan paling apa sih? Murah. Murah. Parkirannya dan paling luas. Parkiran luas di sini ke Darmo Kopi. Ke Darmo guys. Kopi ya? Nih, di sini. Oke. Jalan Ini Pasteur. harga kopinya juga di sini murah ya. Iya. Alamatnya di mana, Bro? Jalan Pasteur, belakang Geria Pasteur, Jalan Junjunan Dalam di sini. Lihatin di sana tuh jalannya tuh, lihatin sana. Lain di sini. Oh, ini jalannya ya. Iya. Oh, ini jalan bukan jalan kenangan, berarti ini jalan Pasteur. Kenangan lu sama orang Majaya aja. Tong dibahas. Wah, nyawa anjing di sensor ya soalnya. Oke ya, sebelum ini konten diakhiri, ada pesan-pesan buat subscriber? Nah, buat subscriber, ayo main kesini guys, kesini ke Dalmor Kopi ya. Khusus Kita- cewek atau bebas cewek cowok? Kalau gua ceweknya nggak bisa ngomong, paling cowoknya aja ya. Udah. Ceweknya nanti dibayar layar aja, di belakang layar. Iya. Soalnya dia pemajikannya galak ya, susis. Nah ini buat Galih Ableh, ada pesan-pesan sebelum channel ditutup ini? Sehat-sehat lah semuanya. Oke. Oke, sehat-sehat sama guys. Oke guys, Jangan kecot-kecot. yang penting kita boleh kebut-kebutan tapi tetap safety reading ya. Ya, Kalau itu. jalan kosong baru kita ngebut, kalau jalan ramai